Social Talk ini From Zoomer to Room Leaders, Gen Z siap mengajar. Dimana generasi muda Gen Z yang bukan lagi hanya tampil di belakang layar, tapi kini tampil di depan sebagai pengajar, penggerak, dan pendidik di generasi muda. Nah, hari ini kita kedatangan 4 tamu spesial, masih muda, dan mereka semua telah membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk menjadi pengajar. Oke, sekarang kita kenalan dulu. Nah, di sini tamu kita ada Kak Nanat. Kak Nanat ini salah satu alumni Universitas Negeri Pontianak dan sekarang ini sedang mengajar di salah satu sekolah yang ada di Sulawesi ya? Iya, benar banget. Iya, di pedalaman yang pastinya punya banyak tantangan ya Kak ya? Pastinya, Kak. Iya, salut banget sih sama Kak Nanat karena bisa menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada di pedalaman. Nah, kemudian Kak Fani ini ialah guru privat ya Kak Fani ya, salah satu alumni PGRI juga, dan sekarang sudah merintis melalui TikTok dan YouTube juga ya. Oh iya. Dan kemudian ada Kak Rara. Nah, Kak Rara ini salah satu guru yang aktif mengajar di pinggir kota teman-teman, jadi sangat amat mulia apa yang dilakukan oleh Kak Rara tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada Kak Atika. Nah, Kak Atika ini salah satu guru di SMP Pontianak teman-teman. Guru muda juga, semuanya juga guru muda dan semuanya kebetulan alumni Universitas Negeri Pontianak. Jadi seru banget nih. Jadi generasi Z mengajar. Nah, apa sih yang membuat kalian itu mau dan terjun ke dunia pendidikan? Boleh dimulai dari Kak dulu. Oke, menurut aku ya, pendidikan itu bukan hanya sekedar profesi, tetapi juga jembatan untuk anak muda yang ingin menggapai cita-cita mereka. Bagus banget ya tanggapannya. Kalau menurut Kak Fani apa? Jadi menurut aku merasa banyak anak-anak yang sama kita yang ngerti kita satu generasi, ngerti cara kita berpikir, jadi pendekatannya lebih emosional. Jadi lebih mengerti satu sama lain ya, apalagi dengan satu generasi begitu. Kalau menurut Kak Rara bagaimana? Waktu pendidikan itu ruang sosial juga. Aku lihat banyak anak usia kita yang kurang memiliki akses untuk belajar karena ekonomi. Jadi aku ingin Jadi mulia banget ya, ini memperjuangkan hak-hak anak yang masih membutuhkan pendidikan. Ya kalau menurut Kak Atika bagaimana? sama sih sebelumnya ya, karena yang lama juga nggak relevan. Terus untuk pendekatan juga itu kita sudah banyak sekali akses yang bisa kita lakukan, yaitu sama game, terus banyak sekali akses sekali juga research dan macam PPT juga sebagai akses yang bisa kita peroleh. Jadi kalau Kak Atika ini lebih ke bagaimana caranya untuk membuat pelajaran tersebut lebih menyenangkan. Iya, benar sekali. Ya, artinya dengan game tersebut. Iya. Apalagi yang di zaman sekarang lebih senang menggunakan game ya, Iya. main game, lebih senang menggunakan seperti yang lebih modern. Iya, benar. Nah, kalau boleh jujur, pastinya banyak tantangan banget ya, mulai dari generasi yang diajar, segala tantangan yang dihadapi hingga persepsi orang tua. Nah, menurut kalian tantangan itu seperti apa sih yang kalian hadapi? Ya, kalau menurut aku ya, menurut aku tantangannya berupa fasilitas. Soalnya di sana itu biasanya listrik itu suka mati. Dengan beriringnya waktu kita bisa beradaptasi. Oh iya, apalagi di pedalaman ya, pastinya nggak banyak seperti lampu, listrik, ya kadang fasilitas pastinya juga kurang mendukung. Ya, banget. Iya. Nah, kalau Kak Fani apa aja nih tantangannya? Baik, kalau tantangan itu aku sih sering dibilang main TikTok doang. Padahal banyak orang tua yang bilang terima kasih karena anaknya jadi semangat belajar. Itu jadi semangat. Jadi bukan berarti TikTok-TikTokan terus, bukan. Itu ada manfaatnya, ada pelajarannya. Iya, tetapi apa yang diunggah Kak Fani ialah berupa ilmu teman-teman. Jadi jangan salah mengartikan ya. Ya kalau karena apa aja tantangannya? Aku sih tantangannya dari sisi kadang kita ingin tersebut, tapi
ya, yang dimana sebelumnya kita ininya fleksibel nih, tapi mereka kaku. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat hal tersebut itu lebih menyenangkan tentunya. Ya, kalau menurut Kak Atika, apa aja nih tantangan yang sedang Kak Atika hadapi? Kalau dari saya ya sering dipandang nggak serius karena main game. Tapi ketika nilai siswa itu naik, pelan-pelan stigma itu menurun. Oh, seperti itu. Iya. Jadi pasti ada plus minusnya ya Iya. dari kita semua, apa yang kita berikan dan apa juga yang kita dapatkan seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas tantangannya. Sekarang kita bahas kelebihannya. Nah, menurut kakak-kakak di sini, kenapa sih Gen Z itu bisa jadi pengajar yang powerful? Nah, kalau di sekolah aku ya, kami itu adaptif, yaitu kalau seandainya internet hari ini mati, jadi besok kami menggunakan modul. Kalau seandainya siswa itu disuka berdiskusi, jadi kami akan ganti dengan pendekatan. Pendekatannya seperti apa aja? Pendekatannya itu berupa metode pengajaran. Jadi kalau biasanya siswa itu merasa bosan dengan metode ceramah, jadi kami ganti dengan metode diskusi. Jadi lebih menyesuaikan. Kalau misalkan anak-anak lagi bosan sama sistem ini, lebih menekankan ke pembelajaran menyenangkannya. Iya, benar sekali. Jadi misalkan anak-anak lagi bosan, bisa menggunakan pendekatan ini, pendekatan itu, metode ini, metode itu. Jadinya semuanya bisa dicoba dan bisa menyesuaikan. Ya, Iya. kalau kakaknya apa aja nih keunggulannya? Baik, kalau saya kita digital lahir. Oh, Kita tahu platform, kita tahu algoritma. Nah, kita bisa membuat materi itu menjadi entertaining. Oh. Jadi edukasi itu harus engage. ini menarik banget ya. Ya, Apalagi sekarang kan kita sedang berada di dunia yang digital banget ya. Iya, digital. Jadi kakak ini memanfaatkan digital dengan sebaik mungkin. Wow, aku sangat amazed banget sih. Nah, kalau Karara apa aja nih keunggulan yang Karara ajarin? Gen Z itu kan empati. Kita hidup di zaman yang penuh isu sosial sampai mental sampai inklusi. Sehingga sebagai mereka harus terbuka dan menggunakan pilihan. Jadi keunggulannya itu bisa menerima apa yang sedang dihadapi para peserta didik ya. Apalagi kan dengan memberikan pendidikan yang gratis untuk para anak-anak yang dibutuhkan, jadinya mungkin lebih tergerak hatinya untuk bisa menerima semua kekurangan dari peserta didik ya. Kalau Kak Atika, apa aja nih kelebihan yang Kakak berikan? Untuk dari saya sendiri ya, untuk plusnya ini yaitu kita jadi cepat belajar ya. Terus kemudian ada materi baru, terus kita juga belajar dari murid nih. Terus bukan one way teaching aja. Menarik banget ya. Iya. Apa itu? One way teaching itu adalah pembelajaran satu arah. Jadi kalau dulu kan zaman dulu kan kita hanya metode ceramah, terus siswanya tidak ada umpan balik kayak gitu, itulah. Jadi tidak boleh lagi one way teaching itu. Jadi lebih ke dua arah seperti Iya. Oh, Ada jadi feedbacknya lah. ada mempunyai feedback, jadi kita dapat, peserta didik juga dapat. Benar. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang dipaparkan Kak Nanat dan Kak Atika ini, sebenarnya ada kemiripan. Bisa menggunakan berbagai metode yang diajarkan ya, tetapi dengan apa yang dipaparkan oleh Kak Atika, Kak Atika ini lebih ke memberikan dua pengajaran yang ada feedbacknya, keduanya mendapatkan feedback seperti itu. Menarik banget nih. Nah, Sekarang, Wardah White Secret berubah menjadi Wardah Crystal Secret. Rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Dengan menggabungkan kehebatan 2 kali ekstrak Edelweiss dari pegunungan Alpen Swiss dan alpha arbutin terbaik. Inovasi halal green technology, samarkan noda hitam untuk kulit 3 kali lebih cerah sebening kristal. Wardah Crystal Secret. Rahasia kulit cerah bercahaya sebening kristal. Nah, sekarang cerita dong satu momen yang paling berkesan saat kalian mengajar. Oke, saat aku mengajar, ada satu siswa itu yang tidak pandai baca. Tiba-tiba dia maju ke depan kelas untuk membacakan puisi pertamanya. Dan waktu itu aku sangat terharu. Aku nangis loh.
Jadinya kita juga bangga ya melihat peserta didik yang awalnya nggak bisa membaca, tiba-tiba bisa membaca langsung dengan puisinya. Ya, puisi pertamanya. Wow, keren banget. Nah, kalau Kak Fani momen apa nih yang paling berkesan? Jadi menurut saya pernah salah satu konten itu aku viral. Nah di situ banyak yang bilang kalau mereka tuh jadi mengerti dengan konten aku gitu. Jadi mereka sangat, jadi aku tuh merasa privilege banget gitu kan. Konten aku bisa mereka mengerti gitu kan. Iya, apalagi untuk di bidang matematika sangat sulit ya. Iya, Saya pribadi juga sulit banget buat belajar matematika, tapi dengan adanya konten yang Kak Fani ajarkan itu membuat lebih mudah. Udah ya. Iya, keren banget. Nah, kalau Kak Rera, momen apa? Kalau aku pernah ngajar anak-anak jalanan, bikin CV. Wow, 2 bulan kemudian 2 dari mereka diterima kerja. Impactnya nyata banget berhasil. keren banget. Aduh, sampai merinding banget teman-teman. Jadi ini dampaknya kuat banget ya. Ya. Dari yang awalnya mungkin mereka kekurangan jadinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, kalau Kak Tika, pengalaman apa nih yang paling berkesan? Waktu itu aku bikin game ekonomi ya, itu game itu namanya Dungeons. Terus mereka tuh jadi tahu tentang budgeting. Oh. Budgeting itu artinya dia jadi tahu tentang gimana apa mengatur keuangan orang dewasa lah ya, seperti kita ya Gen Z, kalau apa-apa harus menabung dulu kalau untuk sesuatu. Jadi mereka tuh oh ini ya ternyata ya Bu kayak gitu. Jadi paham lah akan gimana mengatur keuangan ketika dewasa. Oh, jadi gamenya itu lebih ke manage uang ya? Ya, Seperti itu. Menarik banget nih cerita-cerita yang disampaikan oleh para tamu kita pada hari ini. Nah, menurut kalian gimana sih masa depan pendidikan di masa yang akan datang jika Gen Z itu terlibat lebih banyak? Menurut aku ya, karena aku ngajar di 3T, jadi pendidikan akan jauh lebih merata karena kita berani ke tempat-tempat yang orang takut didatangi. Keren banget ya. Oke, jadi menurut aku itu lebih hybrid dan fleksibel, dimana pembelajaran tatap muka dan daring itu saling kombinasi agar pembuatan konten itu jadi lebih normal gitu, lebih bagus gitu perdebatannya. Ya, jadi buat generasi Z yang seneng sama konten-konten boleh dicoba ya. Iya. Nah, kalau Kak Rara, apa yang ingin Kak Rara sampaikan? Kita lebih harmonis karena kita mengajarkan cuma otak tapi juga hati. Aduh, tersentuh banget ya. Tersentuh banget teman-teman. Kalau Kak Tika, apa nih yang ingin Kak Tika sampaikan? Tentu ya, ini jadi lebih kreatif, nggak baku. Terus bahkan kita bisa belajar eksperimen, diskusi, kolaborasi, bahkan lintas negara. Iya, keren banget ya. Nah, jadi buat generasi Z, generasi muda, jangan pernah takut buat terjun ke dunia pendidikan karena pastinya ke dunia pendidikan itu menyenangkan sekali, bisa mengajar semua orang, bisa membangun generasi muda yang baru dengan pendidikan yang lebih luas. Oke, nah kalau misalkan kalian bisa memberikan pesan kepada generasi Z yang lain yang masih ragu buat terjun ke dunia pendidikan, nah apa yang akan kalian sampaikan? Coba dulu, jangan takut. Kamu nggak perlu sempurna agar bisa berdampak untuk masa depan anak bangsa. Keren banget ya. Nah, kalau Kak Fani, apa nih yang akan Kak Fani sampaikan kepada generasi yang lain? Menurut saya, kalian itu ajarkan dulu di tempat kalian berdiri, entah itu mau buat konten, komunitas, atau bahkan menjadi seorang guru yang formal. Itu semua valid, bisa. Keren banget. Nah, kalau Kak Rara, pesan apa nih yang ingin Kak Rara sampaikan? Mengajar itu revolusioner. Kamu bisa jadi perubahan, mulai dari anak satu dan belasan lain. Ya, keren banget ya. Kalau Kak Tika, apa nih yang ingin Kak Tika sampaikan? Jangan menunggu berubah sistem, kita harus perubahan itu. Nah, bagi kamu generasi muda di luar sana yang ingin tanya-tanya nih tentang persoalan pendidikan generasi Z, boleh tanya-tanya. Caranya kirim email di email kita ya, jangan lupa.
Nah, dari ruang virtual ke ruang nyata, Gen Z sekarang itu membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk menjadi pengubah. Hari ini kita belajar bahwa mengajar bukan hanya tentang materi tapi tentang makna. Bukan hanya tentang menjelaskan tapi tentang menginspirasi. Mari terus tumbuh, berbagi, dan menyalakan cahaya di setiap ruangan dan menyalakan cahaya di setiap ruang belajar yang kita pijak. Karena dari Zoomers, kini kita siap menjadi room leaders. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Luar biasa banget hari ini Kak Nana, Fani, Karara, dan Kak Atika. Kalian semua bukan hanya jadi pengajak tapi juga menjadi pionir. Gen Z bukan cuma masa depan, tapi sekarang adalah waktunya. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Jangan lupa belajar itu keren, mengajar lebih keren lagi. Semua bersama Generasi Z. Siap!